Baik, silakan ketua kelasnya. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu Guru. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan menyuruh kalian untuk mengecek kesiapan diri kalian. Yang pertama, dari pakaian kalian, apakah sudah rapi? Bisa diperiksa terlebih dahulu. Sudah, Bu Guru. Kemudian, apakah di kiri kanan kalian masih ada sampah? Jika ada, silakan dibuang ke tong sampah. Tidak ada. Nah, baik, jika sudah rapi dan sudah siap semuanya, sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin. Berdiri atau duduk, Bu Guru? Berdiri. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Silakan duduk kembali. Baik, untuk yang pertama Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Nuryani, Hadir, Bu Guru. yang kedua Atnya, yang ketiga Siti. Baik, karena semua sudah hadir, maka sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk berliterasi. Silakan kalian keluarkan bukunya. Ibu beri waktu 15 menit mulai dari sekarang ya. Karena waktunya sudah habis, silakan dimasukkan kembali bukunya. Nah, untuk pelajaran hari ini yaitu dengan tema pahlawanku. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah di rumah kalian memiliki jendela? Punya, Bu Guru. Warna apakah jendela rumah kalian? Bening. Mengapa warnanya bening? Mungkin karena ada cahaya. Kalau misalkan jendela kalian itu ditutup dengan karton atau kertas berwarna hitam, apakah cahaya itu bisa masuk? Tidak, Bu Guru, karena ditutup oleh benda yang gelap. Ya, jadi seperti yang kita akan pelajari hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada merambat lurus, yang kedua itu ada dapat diuraikan, yang ketiga dapat dipantulkan, yang keempat itu dapat dibiaskan, dan yang kelima itu menembus benda bening. Ini akan mencontohkan sifat cahaya yang pertama, yaitu menembus benda bening. Jadi cahaya itu menembus benda bening seperti air, kaca. Kaca itu seperti jendela yang mataharinya itu bisa masuk ke dalam rumah, air jernih, dan benda-benda yang lainnya yang bisa yang memiliki warna yang bening. Nah, Ibu contohkan seperti ini. Ini ada gelas berisi air dan di sini ada senter. Ibu punya senter. Jadi ketika senter itu yang berisi cahaya kita letakkan di satu sisi, maka di sisi sebelah sini itu akan cahaya itu akan merambat lurus atau akan tembus di sebelah sininya. Itu menandakan bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Baik, selain yang tadi Ibu sudah contohkan sifat-sifat cahayanya itu kan tadi ada menembus benda bening. Apakah ada yang tahu lagi sifat-sifat cahaya yang lainnya? Bisa angkat tangannya. Saya, Bu Guru. Ya, silakan Nur. Jadi sifat-sifat cahaya itu yaitu yang pertama dapat dibiaskan, kemudian yang kedua dapat dipantulkan, kemudian yang ketiga dapat diuraikan, kemudian yang keempat dapat merambat lurus, terus yang terakhir dapat menembus benda bening. Ya, tepuk tangan untuk Nuryani. Untuk sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya ada yang dua lainnya, yaitu dapat dibiaskan dan dapat dipantulkan. Silahkan sekarang Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan duduk dulu dengan kelompoknya. Silahkan masing-masing perwakilan dari kelompoknya untuk mengambil peralatan percobaannya ke depan. Baik, di sini Ibu mempunyai lembar kerja. Di sini berisi tabel. Nanti kalian bisa tuliskan hasil percobaan kalian di tabel ini. Baik, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu Guru. Baik, jika sudah, sekarang Ibu akan menunjuk kalian perwakilan salah satu dari kelompok
kalian untuk maju membacakan hasilnya. Siapa yang mau, kelompok yang mana mau terlebih dahulu? Saya Bu Guru. Ya, silakan Nur, maju ke depan. Balik ke tempatnya. Ya Bu Guru. Beri tepuk tangan untuk Ibu Nurani. Baik, karena semua sudah membacakan hasil dari kelompoknya, benar yang kalian sudah kerjakan dari kelompok Nuriani dan juga kelompok yang lainnya, bahwa kan tadi kalian melakukan 2 percobaan, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Seperti yang sudah kalian tadi praktekkan, bahwa dapat dibiaskan itu jika pensil dimasukkan ke air, itu pensilnya terlihat patah, itu karena sifat dari cahaya tersebut, yaitu dapat dibiaskan. Dan jika dapat dipantulkan itu jika cermin senter diarahkan ke cermin, itu akan memantulkan cahaya itu kembali ke arah yang berlawanan. Nah, selanjutnya baik, karena kalian sudah selesai melakukan percobaan, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Bisa angkat tangannya. Saya Bu Guru. Ya, silakan Nur. Itu merupakan gambar 2 orang murid yang membantu seorang kakek untuk menyeberang. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Nuriani. Jadi gambar ini itu menunjukkan 2 orang anak yang akan berangkat ke sekolah, namun dia mengorbankan waktunya untuk membantu orang lain, yaitu membantu kakek untuk menyeberang jalan. Nah, dari gambar ini kalian bisa menilai pengorbanan para pahlawan, yaitu dia mengorbankan waktunya untuk membantu orang lain seperti anak tersebut. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai lembar kerja siswa yang berisi gambar. Jadi kalian nanti menjawab soal sesuai dengan gambar yang ada di lembar kerja ini. Nanti silakan yang ingin bertanya, yang tidak akan ke Ibu. Guru, ada yang tidak mengerti. Ini Bu Guru. Ya, yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya lagi atau tidak dimengerti? Tidak Bu Guru. Baik, jika tidak boleh dilanjutkan mengerjakannya. Baik, karena waktunya sudah habis, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Sudah Bu Guru. Nah, jika sudah, ada yang ingin maju ke depan untuk membacakan hasil dari pekerjaannya? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Untuk duduk kembali, beri tepuk tangan untuk Nurniani. Baik, benar yang tadi sudah dikatakan oleh Nur dan kelompok lainnya, bahwa gambar yang pertama ini itu adalah menunjukkan teman yang menjenguk temannya sedang sakit. Itu adalah sikap yang perlu kita contoh. Sedangkan yang kedua ini itu anak yang menangkap kupu-kupu. Jadi itu sikap yang tidak perlu kita contoh, karena kupu-kupu itu kan dia perlu hidup dengan bebas. Jadi kalau misalkan kita tangkap, dia akan mati. Yang ketiga itu adalah belajar bersama. Jadi kan belajar bersama itu adalah salah satu sikap yang bisa kita contoh. Baik, sekian pelajaran hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu Guru. Ya, silakan Nur. Bilang oleh Nur. Tepuk tangan dulu untuk Nuriani. Jadi kita tadi sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya, ada 5, dan nilai-nilai kepahlawanan. Nah, selanjutnya Ibu akan sebelum Ibu menutup pelajaran, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang Bu Guru. Coba dilihat bukunya halaman 20. Di situ silakan nanti untuk PR dikerjakan Romawi 1-nya, dikerjakan di kertas lempiran. Untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian beberapa soal. Silakan dikerjakan. Ini dikerjakannya secara individu, tidak berkelompok dan tidak boleh kerjasama. Ibu kasih waktu 10 menit. Karena waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Pada sana kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi.